Setiap hari, kita sebagai manusia menghasilkan dua jenis sampah. Yang pertama adalah sampah organik, contohnya sisa makanan, daun, kulit buah, sayuran, hingga sampah pertanian dan peternakan. Yang kedua adalah sampah anorganik, contohnya plastik, kaca, logam, styrofoam, dan lain-lain. Sampah organik menyumbang bagian yang signifikan dari total sampah yang dihasilkan manusia. Dan dari seluruh sampah yang dihasilkan di negara kita Indonesia, 60%-nya adalah sampah organik. Sampah organik yang tidak dikelola dengan baik bisa membusuk dan mengakibatkan masalah lingkungan, seperti polusi udara akibat bau yang busuk, produksi gas metana, dan pencemaran air tanah. Salah satu cara efektif untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengubah bahan organik menjadi kompos melalui proses pengomposan atau composting. Composting di sini adalah cara untuk menguraikan bahan organik menjadi pupuk kompos yang kaya akan nutrisi dan bermanfaat bagi tanah. Composting merupakan cara yang efektif untuk mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke TPA dan mengurangi dampak negatif bagi lingkungan yang diakibatkan oleh sampah. Proses pengomposan terdiri dari beberapa tahapan. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses pengomposan. 1. Pengumpulan bahan organik. Bahan organik yang dapat digunakan untuk pengomposan meliputi sisa makanan, daun, rumput, kulit buah, sayuran, dan limbah taman. Penting untuk memisahkan bahan organik dari sampah non-organik seperti kemasan plastik dan lain-lain. 2. Persiapan dan pencacahan. Bahan-bahan yang lebih besar, seperti cabang dan batang kayu, sebaiknya dicacah menjadi bagian yang lebih kecil agar mempercepat proses dekomposisi karena lebih banyak permukaan yang dapat diakses oleh mikroorganisme. Ketiga adalah penyusunan tumpukan. Bahan-bahan organik kemudian disusun dalam tumpukan kompos. Tumpukan ini perlu memiliki bahan campuran seperti sisa sayur dan rumput dan bahan coklat yang kaya karbon seperti daun kering dan serbuk kayu. Yang keempat adalah aerasi dan pembalikan. Mikroorganisme memerlukan oksigen untuk menguraikan bahan organik sehingga tumpukan kompos perlu diaduk dan dibalik secara berkala untuk memastikan sirkulasi udara yang baik. Hal ini membantu mencegah kondisi anaerob yang dapat memperlambat proses dan menghasilkan bau yang tidak sedap. Pengatur kelembapan. Kelembapan yang ideal untuk pengomposan adalah sekitar 40-60%. Jika tumpukan terlalu kering, mikroorganisme akan kesulitan bekerja. Sebaiknya jika terlalu basah, tumpukan dapat menjadi anaerob. 6. Proses dekomposisi. Dalam waktu optimal, mikroorganisme akan menguraikan bahan organik menjadi kompos dalam waktu 2-6 bulan, tergantung pada ukuran tumpukan, jenis bahan, dan kondisi lingkungan. Proses pengomposan yang ketujuh ialah pematangan dan penyaringan, di mana setelah dekomposisi utama selesai, kompos perlu dibiarkan matang selama beberapa minggu agar stabil. Setelah itu, kompos dapat disaring untuk memisahkan partikel yang belum sepenuhnya terurai. Dan yang terakhir adalah penggunaan kompos. Kompos yang sudah jadi dapat digunakan sebagai pupuk alami untuk memperbaiki kesuburan dan struktur tanah. Berikut contoh proses di Indonesia. Pertama, siapkan media pengomposan. Dalam hal ini, media pengomposan yang kami lakukan menggunakan kompos bag Questco C. Apabila teman-teman tidak memiliki kompos bag, maka bisa menggunakan media pengomposan lainnya seperti ember atau drum. Pastikan medianya tertutup ya. Kemudian, siapkan alat pengaduk. Alat pengaduk berguna saat kalian akan mengaduk sampah organik kalian. Pastikan setiap kali memulai pengomposan selalu menggunakan sarung tangan karet untuk melindungi tangan kalian saat bersentuhan langsung dengan sampah. Dan yang kedua adalah masker. Bahan yang harus dipersiapkan adalah sampah coklat dan sampah hijau. Sampah coklat di sini ada cacahan kayu,
tanah, dan dedaunan kering. Sedangkan sampah hijau di sini ada cacahan sampah dapur. Dalam sesi kali ini, kami memiliki 3 jenis sampah coklat yang berbeda. Namun, apabila teman-teman di rumah hanya memiliki 1 atau 2 jenis sampah coklat, itu tidak jadi masalah. Pengomposan tetap bisa dilakukan. Nah, sekarang saatnya kita membuat lapisan pertama menggunakan kompos bag. Lapisan pertama adalah sampah coklat. Selanjutnya, lapisan kedua yang harus dimasukkan adalah sampah hijau. Sampah hijau lebih baik dicacah terlebih dahulu. Pada sesi kali ini, sampah hijau kami cacah menggunakan mesin cacah. Pada lapisan ketiga, masukkan kembali sampah coklat hingga menutupi permukaan sampah hijau di lapisan sebelumnya. Lakukan pengulangan hingga kompos bag terisi penuh sesuai dengan skema berikut. Apabila kompos terlihat kering, tambahkan air atau cairan E4 atau mikroorganisme lokal. Dan apabila kompos terlihat basah, tambahkan sampah coklat. Setelah kompos bag terisi penuh, tutup bagian atas kompos bag dan letakkan kompos bag di tempat aman dari sinar matahari dan hujan. Lakukan pengadukan setiap 3-7 hari sekali untuk menambahkan oksigen ke dalam kompos. Kompos yang sudah matang bisa dipanen melalui jendela bagian bawah kompos bag di hari ke-30. Dan ini adalah kompos yang sudah jadi. Kompos ini bisa teman-teman gunakan kembali sebagai sampah coklat dalam proses pengomposan di rumah. Selain itu, kompos ini juga bisa digunakan sebagai media tanam di rumah teman-teman masing-masing. Baiklah, sekian ilmu dan teknik yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata saat penyampaian. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman untuk mulai mengompos sampah organik di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya.